Namaku Endang. Kalau orang luar melihat hidupku dari jauh, mungkin mereka akan bilang aku perempuan yang beruntung. Menikah hampir 7 tahun dengan laki-laki yang stabil, tidak neko-neko, pulang kerja tepat waktu, jarang nongkrong, dan lebih suka menghabiskan malam dengan televisi atau sekedar tidur lebih awal. Kami tidak kaya, tapi cukup. Tidak romantis berlebihan, tapi aman. Dan selama bertahun-tahun, kata aman itulah yang paling sering kupakai untuk menggambarkan pernikahanku. Suamiku bukan tipe yang banyak bertanya. Ia tidak pernah menanyai kemana aku pergi secara detail, dengan siapa aku berbincang lama di ponsel, atau kenapa kadang aku tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ia juga bukan tipe yang memeriksa barang-barang pribadiku, dompetku, tas kerjaku, bahkan ponselku, semuanya seperti wilayah netral yang tidak pernah ia sentuh tanpa izin. Aku pernah berpikir itu karena ia terlalu percaya. Pernah juga terlintas bahwa mungkin ia terlalu lelah untuk peduli. Tapi bagaimanapun, sikap itulah yang membuatku merasa bebas. Terlalu bebas bahkan. Ponsel adalah benda yang paling dekat denganku. Lebih dekat dari tas, lebih dekat dari dompet, bahkan mungkin lebih dekat dari suamiku sendiri. Aku membawanya kemana-mana. Ke dapur, ke kamar mandi, ke tempat tidur. Setiap notifikasi membuat jantungku bergerak sedikit lebih cepat, meski wajahku tetap datar di depan orang lain. Aku hafal betul sudut-sudut gelap di ponsel itu. Aplikasi mana yang harus dikunci, percakapan mana yang harus dihapus, jam berapa notifikasi harus dimatikan. Semuanya sudah jadi kebiasaan, seperti ritual kecil yang kulakukan tanpa berpikir panjang. Aneh memang, bagaimana seseorang bisa hidup dengan dua wajah tanpa merasa lelah. Di luar, aku Endang yang setia, istri yang pulang tepat waktu, yang memasak walau seadanya, yang masih ingat ulang tahun pernikahan meski hanya dirayakan dengan makan mie rebus bersama. Di dalam layar ponselku, aku adalah versi lain dari diriku. Versi yang lebih berani bicara, lebih sering tertawa dan entah sejak kapan merasa lebih hidup. Aku tidak pernah berniat menjadikan rahasia itu sebagai sesuatu yang besar. Awalnya hanya obrolan ringan, candaan yang tidak pernah kudapatkan di rumah, perhatian kecil yang terasa hangat. Aku meyakinkan diriku bahwa semua itu tidak nyata. Hanya kata-kata, hanya tulisan. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Aku masih pulang ke rumah yang sama, tidur di samping orang yang sama. Dalam kepalaku, aku masih istri yang tidak melanggar apapun. Hari itu, sore yang tampak biasa, aku sedang melipat baju di ruang tengah. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Pikiranku melayang-layang seperti biasa, antara pekerjaan esok hari dan pesan terakhir yang masuk siang tadi. Aku tidak sadar suamiku sudah berdiri di dekat pintu. Wajahnya sedikit lelah setelah pulang kerja. "Endang?" katanya santai, seperti orang meminta gula atau sendok. "HP-mu aku pinjam sebentar ya, HP-ku lowbat." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa noda curiga, tanpa jeda dramatis, sangat biasa, terlalu biasa. Aku bahkan tidak langsung menoleh, tanganku masih sibuk merapikan kaos-kaos yang menumpuk. "Iya," jawabku singkat, sambil menggeser ponsel ke tepi meja agar lebih mudah diambil. Tidak ada detak jantung yang melonjak saat itu, tidak ada keringat dingin, tidak ada firasat buruk. Padahal kalau dipikir sekarang, seharusnya ada. Biasanya aku selalu waspada. Biasanya aku selalu memastikan layar terkunci rapat, notifikasi aman, dan mode senyap aktif. Biasanya aku akan mencari alasan sekecil apapun agar ponsel itu tidak berpindah tangan. Tapi hari itu, semua kebiasaan itu menghilang. Mungkin karena aku lelah, mungkin karena pikiranku terlalu penuh, atau mungkin karena aku terlalu lama hidup dengan rahasia itu sampai lupa rasanya takut. Rahasia yang terus disimpan lama-lama terasa seperti bagian dari diri sendiri, tidak lagi terasa asing atau berbahaya. Aku merasa sudah menguasainya. Aku berpikir, cuma sebentar, ia hanya mau menelpon atau membalas pesan kerja. Ia juga tidak pernah membuka-buka isinya. Selama ini pun begitu. Berkali-kali ia meminjam ponselku untuk hal sepele dan selalu mengembalikannya tanpa komentar apapun. Tidak ada masalah, jadi kenapa harus khawatir sekarang? Aku kembali fokus melipat baju. Suara notifikasi dari ponsel lain terdengar samar. Aku tidak memperhatikannya. Pikiranku justru sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting. Apakah besok harus belanja lebih awal? Apakah baju kerja suami masih cukup? Hal-hal yang selalu kupikirkan sebagai istri. Beberapa menit berlalu. Aku tidak tahu pasti berapa lama. Waktu terasa berjalan normal, tidak melambat, tidak mempercepat,
Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah hanya karena satu keputusan kecil. Aku masih berdiri di tempat yang sama, dengan tumpukan baju yang hampir selesai kulipat. Aku menoleh sekilas ke arah suamiku. Ia duduk di sofa, ponselku di tangannya. Wajahnya datar seperti biasa. Tidak ada ekspresi aneh, tidak ada alis yang mengkerut atau napas yang ditahan. Ia terlihat seperti sedang membaca sesuatu dengan santai. Hanya itu, dan entah kenapa pemandangan itu membuatku semakin tenang. Aku bahkan sempat merasa bersalah karena sempat khawatir tanpa alasan. Aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, di layar ponsel itu, dunia kecil yang selama ini kusembunyikan mulai terbuka. Aku tidak tahu bahwa satu notifikasi yang lupa kumatikan, satu nama yang muncul tanpa rencana, cukup untuk meruntuhkan semua rasa aman yang selama ini kurasakan. Aku melipat baju terakhir dan menumpuknya rapi. Hatiku ringan. Aku tidak merasa sedang berdiri di tepi jurang. Aku masih menganggap semuanya baik-baik saja. Bahkan ketika suamiku terdiam lebih lama dari biasanya, aku tidak menaruh curiga. Aku pikir ia hanya fokus membaca pesan kerja atau berita. Aku tidak tahu bahwa diamnya bukan karena fokus, melainkan karena ia sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa kalimat-kalimat yang kubaca dengan santai di ponselku, kini terbaca dengan makna yang jauh berbeda di matanya. Aku tidak tahu bahwa dari sudut pandangnya, sore itu tidak lagi terasa biasa. Ketika akhirnya ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja, aku baru menoleh penuh. Senyumnya masih ada, tapi terasa tipis seperti dilukis dengan tangan yang ragu. "Makasih," katanya pelan. Aku mengangguk, membuka layar dan baru menyadari ada beberapa pesan yang sudah terbaca. Dadaku berdenyut satu kali, cepat, lalu kembali normal. Aku berpikir mungkin ia tidak benar-benar membaca, mungkin hanya sekilas, mungkin ia tidak paham konteksnya. Aku kembali menenangkan diriku dengan asumsi-asumsi yang selama ini menyelamatkanku. Aku salah besar. Karena sejak detik itu, sesuatu yang tidak kasat mata mulai bergeser. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, tidak ada tuduhan, tapi ada jarak tipis yang perlahan tumbuh di antara kami. Jarak yang belum bisa kunamai saat itu, jarak yang terasa samar seperti bayangan di sudut mata. Aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku masih menganggap sore itu sebagai hari biasa dengan kejadian kecil yang tidak berarti. Aku masih merasa memegang kendali. Aku belum tahu bahwa satu pinjaman sederhana telah membuka pintu menuju kenyataan yang selama ini kuhindari. Dan tanpa kusadari, sore itu adalah awal dari runtuhnya semua hal yang selama ini kuanggap aman. Awalnya memang tidak ada suara apa-apa. Rumah terasa seperti biasa. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada langkah kaki yang tergesa. Tidak ada nada nafas berat yang menandakan sesuatu sedang tidak beres. Suamiku duduk di ruang tamu. Dan dari kamar, aku masih bisa mendengar suara televisi yang pelan. Terlalu pelan sebenarnya. Biasanya ia menaikkan volume sedikit, sekedar menemani pikiran setelah seharian bekerja. Kali ini tidak. Semuanya terasa diredam. Aku masih di kamar, merapikan lemari, pura-pura sibuk dengan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Ponselku sudah kembali di tanganku, tapi aku tidak membukanya. Aku hanya memegangnya, merasakan beratnya yang tiba-tiba terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang perlahan merayap, seperti hawa dingin yang menyentuh tengkukku. Perasaan yang biasanya muncul kalau seseorang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Aku berhenti bergerak. Tanganku menggantung di udara, memegang gantungan baju. Jantungku berdetak lebih keras dari sebelumnya, meski belum ada apapun yang benar-benar terjadi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Mungkin hanya capek, mungkin hanya rasa bersalah yang datang tanpa diundang. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan pikiran. Lalu aku mendengar suaranya memanggil namaku. Hang? Pelan. Terlalu pelan untuk ukuran dirinya yang biasanya santai dan langsung ke inti. Bukan teriakan, bukan panggilan yang tergesa. Lebih seperti orang yang ragu apakah ia pantas memanggil nama itu atau tidak. Nada suaranya bukan marah, bukan juga heran. Ada sesuatu di sana yang membuat dadaku mengeras. Nada orang yang sedang kecewa, tapi masih berusaha menahan diri agar tidak runtuh. Aku menjawab dengan suara yang berusaha terdengar normal, meski tenggorokanku terasa kering. Iya, tidak ada balasan, hanya keheningan.
keheningan yang memaksaku keluar dari kamar, meski kakiku terasa berat melangkah. Setiap langkah menuju ruang tamu terasa lebih lambat dari biasanya, seolah jarak beberapa meter itu memanjang tanpa alasan. Dan disitulah aku melihatnya. Suamiku duduk di sofa yang sama. Posisi tubuhnya tidak berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ponselku ada di tangannya. Layarnya menyala. Sebuah percakapan terbuka lebar, tanpa kunci, tanpa penghalang. Cahaya layar itu terasa terlalu terang di ruangan yang temaram. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Aku tidak perlu mendekat. Aku tahu persis isi pesan itu. Aku hafal kata-katanya, susunan kalimatnya, bahkan emotikon kecil yang biasa kuselipkan tanpa berpikir. Semua itu pernah kuketik dengan perasaan yang campur aduk, tapi tidak pernah dengan niat untuk menghancurkan rumah tanggaku. Setidaknya, itu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Chat itu bukan obrolan rekan kerja, tidak ada bahasa formal, tidak ada pembahasan deadline atau laporan, bukan juga candaan teman lama yang sekedar nostalgia. Percakapan itu penuh dengan perhatian kecil, dengan kalimat yang seharusnya hanya ada di antara dua orang yang merasa dekat secara emosional. Kalimat yang tidak pantas dibaca oleh orang ketiga, apalagi oleh suamiku sendiri. Aku melihat matanya. Ia tidak menatap layar lagi, ia menatap ke arah depan. Kosong, seperti sedang mencoba mencerna sesuatu yang terlalu berat untuk dipahami sekaligus. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tapi tangannya tidak gemetar. Ia terlihat tenang, terlalu tenang, dan itu justru lebih menakutkan daripada amarah. "Apa ini, Hang?" tanyanya akhirnya. Suaranya tetap rendah. Tidak ada bentakan, tidak ada tuduhan yang meledak-ledak. Hanya pertanyaan sederhana yang terasa seperti palu goda menghantam dadaku. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua kata yang pernah kupersiapkan untuk kemungkinan terburuk mendadak menghilang. Aku pernah membayangkan momen ini, jauh di lubuk hati. Tapi dalam bayanganku, suaranya akan tinggi, emosinya akan meledak, dan aku akan punya celah untuk membela diri. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya terlalu sunyi. Cuma, aku berhenti. Kalimat itu terdengar kosong bahkan sebelum selesai. Aku tahu tidak ada penjelasan sederhana untuk sesuatu yang sudah terlanjur terbaca. Semua alasan yang terdengar masuk akal di kepalaku tiba-tiba terasa murahan. Ia menoleh ke arahku. Tatapan matanya tidak marah, tapi jelas terluka. Tatapan orang yang merasa dibodohi, tapi masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. "Cuma apa?" tanyanya. Aku menelan ludah. Kepalaku penuh, tapi mulutku kosong. Aku ingin mengatakan bahwa itu tidak serius, bahwa itu hanya obrolan, bahwa aku tidak pernah berniat meninggalkannya. Tapi setiap kata itu terasa tidak jujur, bahkan bagiku sendiri. Karena meski aku tidak pernah menyentuh siapapun selain suamiku, aku tahu hatiku pernah melangkah terlalu jauh. "Cuma ngobrol," kataku akhirnya. Suaraku terdengar kecil, seperti suara orang yang sedang memohon meski tidak sadar sedang memohon. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan pikiran. "Aku nggak merasa kamu kurang," kataku cepat, seolah ingin menyelamatkan sesuatu yang sudah terlanjur hancur. "Ini bukan karena kamu, aku ngerasa sepi." Ia terdiam lagi. Keheningan kembali mengisi ruang tamu, lebih tebal dari biasanya. Televisi masih menyala, tapi tidak satu pun dari kita yang benar-benar mendengarkannya. Dunia seolah menyempit, hanya menyisakan dua orang yang duduk berhadapan dengan kenyataan pahit. "Apa kamu cinta sama dia?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku terhenti bernafas sejenak. Aku tidak pernah menyebut kata cinta dalam percakapan itu. Kita tidak pernah mengucapkannya secara eksplisit, tapi perasaan tidak selalu perlu diberi nama untuk terasa nyata. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. Itu satu-satunya jawaban yang tidak terasa seperti kebohongan. "Aku cuma tahu aku salah. Aku minta maaf," kataku suara bergetar. "Aku tahu maaf gak cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Ia tidak menjawab. Ia hanya meletakkan ponsel itu di meja. Pelan, seolah benda itu bisa pecah jika diletakkan terlalu keras. "Aku butuh waktu," katanya kemudian sambil berdiri. Ia berjalan ke arah kamar tanpa menoleh lagi. Langkahnya tenang, tapi aku bisa merasakan berat di setiap gerakannya. Pintu kamar tertutup, bukan dibanting, hanya ditutup seperti biasa. Bunyi klik kecil itu terdengar sangat keras di telingaku.
Aku berdiri sendirian di ruang tamu, menatap ponselku yang tergeletak di meja. Benda kecil itu kini terasa asing, seperti barang bukti dari kejahatan yang tidak pernah kuakui secara penuh. Aku duduk sederhana, tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku menatap layar yang masih menampilkan percakapan itu, lalu mematikannya. Saat itu juga, aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan sama lagi. Bukan hanya karena ia membaca percakapan yang tidak seharusnya terbaca, tapi karena aku akhirnya dipaksa melihat diriku sendiri tanpa pembelaan apapun. Dan bayangan yang kulihat tidak seindah yang selama ini kubayangkan. Apa ini, Hang? Pertanyaannya sederhana, tidak berbelit, tidak dibumbui nada tinggi atau ekspresi marah. Tapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu terasa seperti vonis yang dijatuhkan tanpa sidang. Seperti keputusan yang sudah final bahkan sebelum aku sempat membela diri. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri di hadapannya dengan tubuh yang masih utuh, tapi rasanya seperti semua lapisan pelindungku sudah dilucuti satu persatu. Aku ingin bicara, sungguh. Aku ingin menjelaskan dengan kalimat panjang yang sudah berkali-kali kusiapkan di kepalaku untuk kemungkinan terburuk. Aku ingin bilang bahwa semuanya tidak seserius yang terlihat, bahwa itu hanya obrolan, bahwa aku tidak pernah berniat meninggalkannya, bahwa aku masih pulang ke rumah yang sama setiap hari, bahwa aku masih memasak untuknya, mencuci bajunya, dan menunggu di rumah seperti istri pada umumnya. Tapi mulutku kaku, lidahku terasa berat, setiap kata yang ingin keluar seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin oleh rasa bersalah, mungkin oleh kesadaran yang datang terlambat. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal yang tidak bisa lagi kuhindari. Tidak ada alasan yang cukup pantas untuk mengkhianati kepercayaan. Aku tetap mencoba berdalih, bukan karena aku yakin dengan pembelaanku, tapi karena manusia memang cenderung mencari pegangan saat jatuh. Aku bilang itu cuma teman lama. Aku bilang kami tidak pernah bertemu. Aku bilang tidak pernah ada sentuhan, tidak pernah ada janji. Aku bilang semua itu hanya saling curhat, hanya berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, tentang perasaan yang tidak sempat diungkapkan di rumah. Suamiku mendengarkan semuanya. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak menyela dengan pertanyaan tajam, tidak mengangkat suara. Ia hanya duduk di sana, menatapku, sesekali mengangguk kecil seolah mencatat setiap kata yang keluar dari mulutku. Dan justru itu yang paling menyakitkan, karena jika ia marah, aku mungkin masih bisa bersembunyi di balik alasan bahwa emosinya yang berbicara. Tapi ia tidak memberiku celah itu. Saat aku selesai bicara, ruangan kembali sunyi. Sunyi yang tidak memberi kenyamanan. Sunyi yang membuat pikiranku berisik sendiri. Aku menunggu reaksinya dengan jantung berdebar, seperti terdakwa yang menunggu palu hakim diketukkan. Aku nggak marah karena kamu dekat sama dia, katanya akhirnya. Aku terkejut. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Kalimat itu bukan yang kuharapkan, bukan juga yang kutakutkan. Ia berhenti sejenak, menarik nafas pelan, lalu melanjutkan. Aku marah karena kamu sembunyikan ini dari aku. Kalimat itu menampar lebih keras dari makian apapun. Tidak ada kata kasar, tidak ada tuduhan keji, tapi maknanya menembus langsung ke tempat yang paling rapuh dalam diriku. Aku sadar, di titik itu masalahnya bukan lagi soal orang ketiga, bukan soal siapa dia, bagaimana dia, atau sejauh apa perasaanku padanya. Masalahnya adalah kebohongan yang kupelihara setiap hari. Aku menunduk, mataku terasa panas, tapi air mata itu masih tertahan. Aku takut, kataku jujur. Aku takut kamu marah, aku takut kamu berubah. Ia tersenyum kecil, senyum pahit yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan sekarang, tanyanya pelan, apa yang kamu rasakan sekarang? Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Karena sekarang aku tidak hanya takut, aku malu, aku menyesal, aku merasa kecil, aku merasa telah mengkhianati sesuatu yang tidak seharusnya kuganggu. Aku kehilangan kepercayaan kamu, kataku lirih. Itu bukan jawaban lengkap, tapi itulah inti dari semua yang kurasakan. Ia mengangguk lagi. Kepercayaan itu bukan hilang karena kamu bicara sama dia, tapi karena kamu memilih diam ke aku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Diam ke aku. Aku baru menyadari betapa banyak diam yang kubangun selama ini. Diam saat ponsel bergetar di tengah malam.
Diam saat aku tersenyum sendiri di sudut rumah. Diam saat aku menghapus pesan dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Semua diam itu ternyata lebih berisik dari yang kubayangkan. Aku mencoba mendekat, satu langkah kecil yang terasa ragu. Aku mau berhenti, kataku cepat, seperti orang yang takut kehilangan kesempatan terakhir. Aku bisa hapus semuanya. Aku bisa putus kontak. Aku janji. Ia menatapku lama. Tatapannya tidak menghakimi, tapi juga tidak menghibur. Kenapa baru sekarang? Tanyanya. Aku tidak punya jawaban yang meyakinkan, karena jawabannya kejam dan jujur, karena aku baru ingin berhenti setelah ketahuan, setelah tidak ada ruang untuk bersembunyi, setelah konsekuensinya berdiri tepat di depanku. Aku egois, kataku akhirnya. Kata itu keluar dengan berat, tapi terasa paling jujur. Aku pengen punya dunia sendiri tanpa mikir akibatnya. Ia menghela nafas panjang. Aku nggak perfect, Hang, katanya. Aku tahu aku bukan suami yang romantis. Aku tahu aku sering capek, sering diam, tapi aku pikir selama ini kita jujur. Kata jujur itu membuat dadaku kembali terasa sesak, karena jujur adalah hal yang paling lama kutinggalkan. Bukan hanya padanya, tapi juga pada diriku sendiri. Aku selama ini bersembunyi di balik alasan kesepian, seolah perasaan itu membenarkan semua tindakanku. Aku nggak tahu lagi mana yang harus aku percaya, katanya lanjut. Setiap kali kamu pegang HP, setiap kali kamu senyum sendiri, sekarang semua itu punya arti lain. Aku ingin berkata bahwa aku akan berubah, bahwa aku akan transparan, bahwa aku akan menyerahkan ponselku kapanpun ia mau. Tapi kata-kata itu terdengar kosong bahkan sebelum terucap. Karena aku tahu, kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan janji yang diucapkan setelah ketahuan. Aku duduk di hadapannya, jarak kami tidak jauh, tapi terasa seperti ada tembok tebal yang memisahkan. Aku melihat wajahnya yang tampak lebih tua dari biasanya, garis lelah yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat dampak nyata dari perbuatanku, bukan hanya pada diriku, tapi pada orang yang selama ini berbagi hidup denganku. Aku nggak minta kamu langsung maafin aku, kataku. Aku cuma pengen jujur sekarang. Aku salah, dan aku siap nerima apapun keputusan kamu. Ia menatap ke arah lain, seperti mencari jawaban di dinding kosong. Aku butuh waktu, katanya lagi, kalimat yang sama, seperti sebelumnya, tapi kali ini terasa lebih berat. Aku butuh waktu bukan cuma mikirin kamu, tapi juga soal kita. Kata kita terdengar rapuh, tidak sekuat dulu, tidak sejelas dulu. Aku mengangguk akil, meski hatiku menolak, karena aku tahu, waktu tidak selalu berarti perbaikan, kadang waktu justru memperjelas jarak. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi dengan jarak yang terasa asing, tidak ada sentuhan, tidak ada obrolan sebelum tidur, hanya suara nafas yang tidak sinkron. Aku menatap langit-langit, memikirkan semua alasan yang tadi kusebutkan. Semuanya kini terasa tidak lagi penting. Sepi, kurang diperhatikan, butuh teman bicara. Semua itu mungkin nyata, tapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk membenarkan kebohongan yang kupilih. Aku bisa saja bicara padanya, aku bisa saja mengeluh, aku bisa saja meminta waktu atau perhatian, tapi aku memilih jalan yang lebih mudah dan lebih berbahaya. Aku sadar, aku bukan hanya selingkuh, aku mengkhianati rasa aman seseorang yang percaya penuh padaku. Seseorang yang tidak pernah memeriksa ponselku, tidak pernah mencurigai senyumku, tidak pernah mempertanyakan kemana pikiranku pergi saat aku terdiam. Di tengah gelap malam, akhirnya aku menangis. Tangisku pelan, tertahan, agar tidak terdengar. Bukan karena aku takut ia tahu aku menangis, tapi karena aku merasa tidak pantas meminta simpati. Air mata itu bukan untuk menghapus kesalahanku, hanya untuk mengakui bahwa aku telah melukai sesuatu yang tidak seharusnya kulukai. Dan di titik itu, aku mengerti satu hal yang datang terlambat. Alasan seberapapun panjang dan rumitnya, tidak akan pernah lebih penting daripada kejujuran. Dan ketika kejujuran itu hilang, semua yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak bisa memutar waktu kembali. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi ruang. Tidak ada pelukan yang biasanya datang tanpa diminta. Tidak ada percakapan kecil sebelum mata terpejam. Bahkan sapaan sederhana seperti, "Udah ngantuk?" pun tidak terdengar. Yang ada hanya jarak, bukan jarak fisik semata, tapi jarak yang dingin dan kaku, seperti tembok tak terlihat yang tumbuh di antara kami.
Aku berbaring menghadap langit-langit kamar, menatap pola samar yang terbentuk dari cahaya lampu luar yang masuk lewat celah gorden. Biasanya, aku cepat tertidur, apalagi setelah hari yang panjang. Tapi malam itu, mataku menolak terpejam. Kepalaku terlalu penuh, dadaku terlalu sesak. Setiap tarikan nafas terasa berat, seperti menghirup udara yang tidak sepenuhnya masuk. Di sampingku, aku bisa mendengar nafas suamiku. Teratur, tapi terdengar asing. Aku tidak tahu apakah ia sudah tertidur atau hanya pura-pura terlelap seperti diriku. Aku tidak berani menoleh. Aku takut melihat wajahnya dalam gelap. Aku takut menemukan kekecewaan yang belum sempat ia ucapkan. Lebih dari itu, aku takut melihat jarak itu nyata, bukan hanya perasaan di kepalaku. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul satu persatu, tanpa bisa kutahan. Kapan aku mulai berubah? Kapan aku merasa rumah ini tidak cukup lagi untukku? Aku mencoba mengingat titik awalnya, tapi semuanya terasa samar. Tidak ada satu kejadian besar yang bisa kutunjuk sebagai awal. Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada pengkhianatan darinya. Semuanya terjadi perlahan, terlalu halus untuk disadari. Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami, saat segalanya masih sederhana tapi terasa hangat. Kami bisa tertawa hanya karena hal sepele, bisa duduk berdua tanpa melakukan apapun, dan itu sudah cukup. Kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya waktu. Dan entah kapan, waktu itu berkurang, digantikan rutinitas, digantikan kelelahan, digantikan kebiasaan diam yang awalnya terasa nyaman, lalu berubah menjadi jarak. Kapan obrolan ringan itu berubah jadi kebiasaan dengan orang lain? Aku mengingat kembali pesan-pesan pertama yang masuk. Awalnya hanya basa-basi, candaan kecil yang tidak berarti, balasan singkat yang terasa menyenangkan setelah hari kerja yang melelahkan. Aku tidak langsung merasa bersalah saat itu. Aku bahkan tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. Aku hanya merasa didengar. Perhatian kecil itu datang di saat yang tepat, saat aku merasa tidak punya ruang untuk bercerita, saat aku lelah tapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, saat aku ingin didengarkan tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Dan aku membiarkan diriku tenggelam di sana, tanpa sadar bahwa setiap kata yang kuketik menjauhkan aku sedikit demi sedikit dari rumah sendiri. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kapan perhatian kecil terasa lebih penting dari rumah yang selama ini menaungiku? Kapan aku mulai menunggu getaran ponsel lebih dari suara kunci pintu saat suamiku pulang? Kapan aku merasa ada bagian hidupku yang lebih hidup di layar kecil itu daripada di dunia nyata? Selingkuh tidak selalu dimulai dari niat buruk. Aku menyadari itu sekarang, di tengah malam yang sunyi. Tidak semua orang yang terjerumus memang ingin menghancurkan rumah tangganya. Kadang semuanya berawal dari rasa ingin diperhatikan, dari keinginan sederhana untuk merasa berarti, dari kebutuhan emosional yang dibiarkan terlalu lama tanpa suara. Aku merasa tidak didengar, tapi aku juga tidak benar-benar berusaha untuk berbicara. Aku merasa lelah, tapi aku memilih diam. Aku memilih jalan pintas yang memberiku kenyamanan sesaat tanpa harus menghadapi percakapan sulit. Dan kenyamanan itu menipu. Ia membuatku lupa bahwa setiap kenyamanan instan selalu punya harga yang mahal. Aku menutup mata, berharap gelap bisa menenangkan pikiranku. Tapi justru dalam gelap, semua terasa lebih jelas. Wajah suamiku muncul dalam ingatanku. Tatapannya sore tadi, nada suaranya yang tenang tapi penuh luka. Tidak ada marah yang meledak, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berat. Ada kepercayaan yang runtuh tanpa suara. Aku menyadari, apapun alasannya, hasilnya tetap sama. Aku melukai orang yang tidak pernah menyakitiku. Aku mengkhianati rasa aman seseorang yang percaya penuh tanpa syarat. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak pernah benar-benar kembali utuh. Bisa diperbaiki, mungkin. Bisa ditempel, mungkin. Tapi bekasnya akan selalu ada. Aku bergeser sedikit di ranjang, mencoba mencari posisi yang nyaman. Gerakanku kecil, hampir tidak terdengar. Tapi suamiku sedikit berubah posisi. Tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya perubahan kecil yang membuatku sadar bahwa ia terjaga. Kami berdua terjaga, terperangkap dalam pikiran masing-masing tanpa keberanian untuk memulai percakapan. Aku ingin meminta maaf lagi, tapi aku tahu malam itu bukan waktunya. Kata maaf sudah terlalu sering terucap sore tadi. Dan aku tahu
Maaf yang diulang-ulang tidak akan memperbaiki apapun jika tidak diiringi perubahan nyata. Aku hanya bisa berbaring, menahan keinginan untuk meraih tangannya. Aku teringat semua kebohongan kecil yang selama ini kulakukan. Kebohongan yang terlihat sepele, tapi terakumulasi menjadi sesuatu yang besar. Menghapus pesan, mengunci aplikasi, menyembunyikan senyum, menyimpan ponsel saat ia mendekat. Semua itu kulakukan dengan alasan menjaga suasana tetap damai. Padahal yang sebenarnya kulakukan adalah menjauhkan diri darinya. Malam itu terasa panjang. Jam di dinding berdetak pelan, setiap detiknya terasa jelas. Aku menghitung waktu dengan nafas sendiri. Aku berharap pagi datang lebih cepat, seolah pagi bisa membawa solusi. Tapi aku tahu pagi tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Pagi hanya akan memaksa kami menghadapi kenyataan dengan mata terbuka. Di tengah keheningan itu, aku akhirnya mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Aku tidak hanya kecewa pada diriku karena ketahuan. Aku kecewa karena aku membiarkan diriku berubah tanpa perlawanan. Aku membiarkan rasa sepi mengendalikan pilihanku. Aku memilih untuk merasa dimengerti oleh orang lain, alih-alih untuk berusaha untuk dimengerti oleh orang yang sudah berjanji hidup bersamaku. Air mata akhirnya jatuh, pelan, tanpa isak. Aku menahan suaranya dengan menggigit bibir. Aku tidak ingin tangisku menjadi beban tambahan malam itu. Air mata itu bukan untuk meminta belas kasihan. Itu adalah pengakuan sunyi atas kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku membayangkan hari-hari ke depan. Percakapan canggung, tatapan yang berubah, kepercayaan yang harus dibangun dari nol jika ia masih mau mencobanya. Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil melewati ini atau tidak. Aku tidak tahu apakah ia akan memilih bertahan atau pergi. Ketidakpastian itu lebih menakutkan daripada kemungkinan terburuk sekalipun. Aku menyadari selama ini aku terlalu sibuk menjaga rahasia sampai lupa menjaga pernikahan. Aku terlalu fokus pada apa yang kurang sampai lupa mensyukuri apa yang ada. Dan ketika aku akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat untuk dicegah. Hanya bisa dihadapi. Malam tanpa suara itu mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah kupelajari sebelumnya. Bahwa diam bisa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Bahwa jarak emosional bisa terasa lebih dingin daripada perpisahan fisik. Dan bahwa kesalahan yang dilakukan dalam senyap bisa menghancurkan lebih banyak hal daripada yang disadari pelakunya. Aku menoleh sedikit, hanya sekilas, memastikan suamiku masih di sana. Ia membelakangiku, tubuhnya kaku. Punggung itu yang selama ini menjadi tempatku bersandar tanpa berpikir, kini terasa jauh. Aku ingin mengatakan bahwa aku masih mencintainya. Tapi aku juga tahu, cinta yang diucapkan setelah kepercayaan retak tidak lagi terdengar sama. Akhirnya aku memejamkan mata, membiarkan kelelahan mengambil alih. Bukan karena pikiranku sudah tenang, tapi karena tubuhku menyerah. Malam itu tidak memberi jawaban, tidak memberi kelegaan. Hanya menyisakan kesadaran pahit bahwa apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan pernah menjadi orang yang sama seperti sebelum malam tanpa suara itu terjadi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hubungan kami tidak langsung membaik. Tidak ada perubahan drastis seperti di film-film, di mana satu percakapan emosional, lalu semuanya kembali normal. Kenyataannya jauh lebih sunyi dan lambat. Kami bangun pagi di rumah yang sama, menyiapkan hari dengan rutinitas yang sama, tapi suasananya berbeda. Ada kehati-hatian di setiap gerak, ada jarak dalam setiap tatapan. Kami tetap makan bersama, tapi pembicaraan hanya sebatas hal-hal teknis, tentang pekerjaan, tentang belanja bulanan, tentang listrik yang harus dibayar. Tidak ada lagi cerita panjang tentang hari yang melelaskan, tidak ada lagi candaan kecil yang dulu muncul tanpa direncanakan. Seolah kami berdua sepakat, tanpa pernah mengucapkannya, untuk tidak menyentuh topik yang bisa membuka luka. Kami mencoba, pelan-pelan, dengan banyak diam dan sedikit bicara, dengan langkah kecil yang kadang terasa sia-sia. Aku belajar membaca bahasa tubuhnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulakukan. Aku memperhatikan bagaimana ia menarik napas lebih panjang saat ponselku berbunyi,
Bagaimana matanya secara refleks melirik ke arah tanganku ketika aku tersenyum kecil menatap layar. Ia tidak berkata apa-apa, tapi sikapnya sudah cukup menjelaskan. Aku menghapus semua kontak yang seharusnya tidak ada, satu persatu, dengan jari yang terasa berat. Bukan karena disuruh, bukan karena ia memintanya sebagai syarat, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar paham. Menghapus itu bukan tentang membuktikan kesetiaan, itu tentang menghentikan kebohongan pada diriku sendiri. Setiap nama yang kuhapus membawa kenangan kecil, pesan singkat, candaan yang dulu terasa hangat. Aku sempat ragu di satu titik. Ada bagian dalam diriku yang ingin menunda, ingin menyimpan satu pintu kecil sebagai pelarian. Tapi aku tahu, selama pintu itu ada, aku tidak akan pernah benar-benar pulang ke rumah ini. Jadi aku menutupnya, tanpa drama, tanpa pesan perpisahan, tanpa penjelasan panjang. Aku tidak kehilangan ponsel, benda itu masih ada di tanganku, masih menemani kemanapun aku pergi. Yang hilang adalah rasa percaya, dan itu jauh lebih mahal daripada apapun yang pernah kumiliki. Rasa percaya tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti, dan tidak bisa dikembalikan hanya dengan niat baik. Aku mulai menyadari betapa besar dampak dari sesuatu yang selama ini kuanggap sepele. Sebelumnya, aku mengira selingkuh itu selalu identik dengan pertemuan rahasia, sentuhan fisik, atau janji-janji besar tentang masa depan. Aku tidak pernah menganggap obrolan panjang di ponsel sebagai ancaman nyata. Tapi sekarang aku tahu, pengkhianatan tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang ia datang sebagai teman bicara yang terasa aman. Hari-hari berjalan dengan ritme yang baru. Tidak nyaman, tapi nyata. Suamiku tidak lagi meminjam ponselku. Ia juga tidak pernah memintanya. Aku justru yang sering meletakkannya di meja. Layar menghadap ke atas seperti isyarat kecil yang tidak pernah kuminta untuk dibaca, tapi ingin kulihatkan. Ia jarang menoleh. Kadang hanya sekilas. Kadang sama sekali tidak. Aku belajar bahwa kepercayaan tidak dibangun dari pengawasan, tapi dari konsistensi, dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang, dari kejujuran yang terasa membosankan. Dan aku juga belajar, saat kepercayaan sudah jatuh, orang yang terluka berhak untuk ragu, berhak untuk curiga, bahkan berhak untuk tidak segera memaafkan. Ada malam-malam ketika ia tiba-tiba terdiam lebih lama, matanya kosong, pikirannya entah kemana. Aku tahu di kepalanya masih ada bayangan-bayangan yang belum hilang. Bayangan tentang apa yang pernah kubaca dan kutulis dengan bebas, tanpa memikirkan akibatnya. Aku ingin berkata, aku sudah berubah. Tapi aku menahan diri, karena perubahan tidak perlu diumumkan. Ia harus dirasakan. Aku mulai banyak bercermin, bukan pada wajah, tapi pada sikapku sendiri. Aku bertanya pada diriku, kenapa dulu aku tidak bicara? Kenapa aku memilih diam? Kenapa aku lebih mudah jujur pada orang asing daripada orang yang hidup bersamaku? Jawabannya tidak sesederhana kurang cinta atau kurang perhatian. Jawabannya lebih dalam dan lebih tidak nyaman. Aku takut terlihat lemah, takut dianggap terlalu banyak mengeluh, takut merasa tidak cukup. Dan alih-alih menghadapi ketakutan itu bersama suamiku, aku mencari pelarian yang memberiku validasi instan. Aku mencari orang yang hanya melihat versi diriku yang ingin kulihat sendiri, bukan versi utuh dengan semua kekurangan. Pelajaran itu pahit, tapi perlu. Suatu malam setelah beberapa minggu berlalu, kami duduk di ruang tamu tanpa televisi menyala. Tidak ada alasan khusus, hanya kebetulan. Aku sedang menyeduh teh, ia duduk dengan pikiran entah kemana. Aku memberanikan diri duduk di seberangnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku tahu ini nggak mudah. Kataku pelan. Suaraku bergetar, tapi aku memaksakan diri untuk tidak mundur. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar nyesal. Bukan cuma karena ketahuan, tapi karena aku tahu aku nyakitin kamu. Ia menatapku lama. Wajahnya masih menyimpan jarak, tapi tidak sedingin sebelumnya. Aku tahu, katanya singkat. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kelelahan. Aku nggak minta kamu percaya lagi sekarang. Aku cuma mau jalan pelan-pelan, kalau kamu masih mau. Ia menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan. Aku juga lagi belajar buat nggak selalu curiga. Tapi jujur aja, itu susah. Aku mengangguk, aku paham. Percakapan itu tidak mengubah segalanya, tapi itu adalah langkah kecil, dan aku belajar menghargai langkah kecil, karena perubahan besar seringkali dimulai dari sana. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal yang pahit tapi penting.
Selingkuh seringkali terlihat sepele di awal. Datang dengan wajah ramah, datang dengan alasan yang terdengar masuk akal, datang saat seseorang sedang lelah dan lengah. Tapi dampaknya bisa menghancurkan rumah yang dibangun bertahun-tahun, batu demi batu, tanpa ampun. Aku juga belajar bahwa ponsel hanyalah benda, tidak pernah benar-benar salah. Yang berbahaya adalah isi hati yang tidak dijaga, hati yang dibiarkan kosong terlalu lama, hati yang mencari pengakuan di tempat yang salah, hati yang lupa bahwa kejujuran seringkali terasa lebih sulit daripada kebohongan. Sekarang, setiap kali aku memegang ponsel, aku teringat pelajaran itu. Bukan dengan rasa takut yang berlebihan, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa apapun yang kutulis, apapun yang kubaca adalah cerminan dari pilihanku. Dan setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Hubungan kami belum sempurna, mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ada bagian yang berubah selamanya, tapi aku belajar menerima itu sebagai harga dari kesalahanku. Aku tidak lagi berharap semuanya bisa diulang, karena beberapa pelajaran memang tidak bisa diulang tanpa menghancurkan lebih banyak hal. Aku juga belajar satu kenyataan yang paling menyakitkan. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Aku mungkin beruntung karena suamiku masih memilih mencoba. Tapi kesempatan itu bukan hak, itu adalah pemberian. Dan pemberian seperti itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari kisah ini, bukan untuk membenarkan diriku, tapi untuk mengingatkan siapapun yang mungkin sedang berada di posisi yang dulu kutempati, itu adalah ini. Jangan menunggu ketahuan untuk jujur. Jangan menunggu kepercayaan runtuh untuk menyadari nilainya. Jangan menukar rasa aman yang dibangun bertahun-tahun dengan kenyamanan sesaat yang terlihat sepele. Karena kepercayaan sudah jatuh, tidak ada tombol ulang, tidak ada jalan pintas. Yang ada hanya pilihan untuk menghadapi akibatnya dengan dewasa atau terus lari dan menghancurkan lebih banyak hal. Dan aku memilih untuk berhenti lari.